Saudara sekalian, Allah mengaruniakan kita hari-hari yang penuh warna. Maka dari itu, marilah kita berdiri. Kita rayakan pemeliharaan Allah di dalam hidup kita dengan memuji serta menyembah Dia, Sang Pemilik semesta. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Allah, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Allah, melalui pembacaan dan perenungan Injil hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk bertanggung jawab dengan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Kita akan belajar untuk hidup dengan sukacita melalui karya pelayanan kita yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Namun terkadang di dalam kita berkarya, di dalam kita menjalankan hari-hari kita masih sering berbuat dosa. Kita masih sering bermalas-malasan dan kita masih sering tidak sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kita. Maka dari itu marilah kita bersatu di dalam doa dan memohon ampun serta mengakui segala dosa kita. Ya Allah, kami mengaku bahwa di dalam keseharian kami masih menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan. Kami masih sering bermalas-malasan, kami sering bekerja dengan tidak sungguh-sungguh, bahkan kami sering pamrih ketika kami mengasihi sesama. Oleh karenanya ampunilah kami, ya Tuhan, dan kami mohon kiranya melalui sabda-Mu kami dapat belajar untuk menghargai kehidupan kami, dan menggunakan kemampuan kami sebaik mungkin dengan sukacita. Kami haturkan pengakuan dan permohonan ampun kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, inilah berita anugerah yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di
Umat yang dikasihi oleh Allah, marilah kita mohon pimpinan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan kita. Kami memohon kiranya ya Allah, melalui pembacaan dan perenungan hari ini kami mampu untuk belajar dan semakin memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 20. Injil Matius pasal 20. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya lah ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya,
Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya di dalam keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, motivasi menjadi hal yang penting dalam kita hidup di dunia ini. Dalam pekerjaan motivasi menjadi penting, dalam pendidikan menjadi penting. Makanya dari itu banyak institusi pendidikan maupun pekerjaan akan melakukan tes wawancara sebagai salah satu syarat untuk masuk, untuk bergabung dalam komunitas tersebut. Atau bahkan di dalam institusi pendidikan ada yang namanya motivational letter. Surat motivasi apa yang menyebabkan ia ingin studi, ingin menempuh pendidikan di kampus tersebut. Motivasi yang baik akan menggambarkan potensi dirinya ketika ia bergabung di komunitas tersebut. Ketika motivasinya kuat, ketika motivasinya baik, maka secara garis besar gitu ya, terlihat ia memiliki potensi bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika ia memiliki motivasi yang hanya dangkal, tidak dalam, maka ya bisa dilihat mungkin dari awal bahwa mungkin ini tidak berpotensi baik di dalam pekerjaan maupun kuliah. Dan motivasi juga menjadi hal yang penting di dalam kita mengikut Kristus dan kita melayani. Apakah kita mengikut Kristus? Apakah kita menjadi Kristen? Apakah kita melayani Tuhan? Itu adalah bentuk syukur kita. Rasa syukur menjadi motivasi kita. Atau kita merasa memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan tersebut. Atau kita jangan-jangan melayani Tuhan karena ingin dilihat banyak orang. Atau mungkin ingin bagi para remaja gitu ya, ingin deketin cewek atau cowok gitu ya kan yang ada di gereja. Atau justru ingin pamrih, ingin mendapat imbalan di dalam kita melayani. Ada banyak motivasi-motivasi yang melatar belakangi kita mengikut Tuhan dan kita melayani Tuhan di gereja. Dan ingatlah bahwa segala hal yang dilakukan dengan motivasi yang semu, motivasi yang gampang goyah, motivasi yang dangkal, itu tidak akan bertahan lama. Motivasi yang dangkal, motivasi yang semu akan membuat kita cepat goyah di dalam kita melakukan segala sesuatu, termasuk kita dalam mengikut Tuhan dan kita melayani. Dan bacaan hari ini adalah pengingat bagi kita untuk kita memikirkan ulang motivasi kita di dalam melayani dan mengikut Tuhan. Nah, bacaan yang kita baca tadi terlihat tidak adil nampaknya. Pekerja yang datang, jadi pekerja yang datang jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 itu sama-sama diupah 1 dinar. 1 dinar itu adalah upah harian. Pada zaman itu kita bisa membayangkan kalau misalnya UMR Jakarta itu 4.200.000, maka kira-kira 1 dinar itu senilai 4.200.000 bagi 30
senilai 140.000. 1 dinar itu senilai 140.000 di Jakarta pada masa kini. Nah, orang-orang yang sudah bekerja sejak matahari terbit, lalu jam 9, jam 12, jam 3, dan yang terakhir jam 5 diupah sama semua. Nampaknya terlihat tidak adil gitu kan. Bahkan ditulis tadi di ayat di ayat yang 12, mereka tidak terima gitu kan. Loh, yang jam 5 kok digaji sama aku? Kok yang jam 5 yang baru kerja 1 jam, baru kerja beberapa jam kok digaji sama dengan aku yang sudah berpanas-panasan, yang sudah bekerja dengan keras gitu kan. Terlihat tidak adil. Dan terlihat bahwa si tuan tersebut tidak memperhitungkan kerja keras mereka sedari pagi. Sama-sama digaji 1 dinar. Tetapi justru inilah perumpamaan yang tepat di dalam kita mengikut Tuhan. Kita bayangkan tuan pemilik kebun anggur tersebut adalah Allah, 1 dinar tersebut adalah rahmat atau berkat yang diberikan oleh Allah, dan para pekerjanya itu adalah kita. Masing-masing dari kita sudah dirahmati, sudah diberkati, sudah dijanjikan sejak awal oleh Tuhan, dan kita pun melayani karena janji tersebut. Seperti para pekerja tadi, di ayat yang kedua sudah dijanjikan bahwa setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, para pekerja itu sepakat dari awal mengenai janji tersebut. Begitu juga dengan kita, ketika kita sudah dijanjikan keselamatan oleh Allah, ketika kita sudah tahu bahwa Allah memberkati kita mengenai janjinya, rahmatnya, berkatnya, maka kita melayani Tuhan. Dan kita memiliki timing, kita memiliki tempat, kita memiliki jenis pelayanan yang berbeda satu dengan yang lain. Kita memiliki talenta, kemampuan kita masing-masing. Dan setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Itu digambarkan seperti timing para pekerja yang di dalam perumpamaan tadi. Di dalam cerita tadi justru Allah terlihat bijaksana. Justru Tuhan tersebut terlihat bijaksana. Seperti sifat Allah yang bijaksana kepada umatnya. Bagaimana Tuhannya menentukan karunia. Bagaimana Allah menentukan karunia berdasarkan kebutuhan umatnya. Maka kita lihat bahwa yang paling gampang ketika ia menghampiri kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi ayat ke-6. Ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Kita bisa membayangkan orang-orang jam 5 belum bekerja, berarti tandanya adalah orang itu menganggur. Orang itu tidak memiliki penghasilan dalam satu hari tersebut, dan Tuhan itu pun juga memperkerjakan mereka. Bukankah itu sebuah kebijaksanaan Allah, sebuah kebaikan hati Tuhan yang menggambarkan kebaikan hati Allah? Tiap orang memiliki perbedaan, tiap orang memiliki timing, tempat, jenis pelayanan yang berbeda, dan bertujuan untuk saling melayani. Allah sengaja memberikan kita perbedaan talenta, perbedaan kemampuan agar kita saling melayani. Tetapi terkadang dalam hal tersebut kita gagal melihatnya. Kita gagal bijaksana. Kita gagal dalam menjalankan, kita gagal dalam berkarya dengan rendah hati, dengan sepenuh hati, dan kita terlalu melihat untung dan rugi di dalam pelayanan kita. Dan ini pun sifat ini seperti Petrus dalam pasal sebelumnya. Dalam pasal 19 ayat 27 Petrus bertanya, apa upah kami? Apa upahku mengikut Yesus? Kita terlalu melihat untung dan rugi di dalam pelayanan kita. Dan inilah yang membuat kita tidak optimal di dalam pelayanan. Karena ketika kita terlalu melihat untung dan rugi di dalam pelayanan, dan ketika kita tidak mendapatkannya, maka hal tersebut akan membuat diri kita menjadi mungkin sakit hati, mungkin tidak bersemangat, dan kita menjadi gagal dalam melayani dan kita tidak optimal. Dan maka dari itu kita perlu melihat kembali motivasi kita dalam melayani.
Jangan sampai kita melayani, jangan sampai kita bekerja dalam berkarya di dunia ini, kita melihat hanya sudut pandang yang sempit. Kita perlu melihatnya dalam sudut pandang yang luas, dari sudut pandang Allah yang berkarya bagi dunia ini. Kita perlu melihat bahwa pelayanan pekerjaan merupakan sebuah karunia yang diberikan oleh Allah. Dan ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ketika kita bekerja dengan tulus, ketika kita bekerja dengan motivasi untuk kita dapat menghargai, bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, itu kita sedang berkarya bagi Kristus. Kita sedang berkarya dengan penuh kegembiraan, apapun itu rintangannya. Terkadang kita gagal melihat hal tersebut. Kita tidak melihat dengan luas, dan motivasi yang kita punya hanya berdasarkan aku, dan aku. Maka dari itu, melalui khotbah ini dan melalui Injil yang kita baca hari ini, kita perlu belajar bahwa bekerja itu penting ketika kita memiliki motivasi atas dasar rahmat, berkat yang diberikan kepada Tuhan. Dan melalui hal itu kita sedang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kita perlu bekerja dengan ketulusan dan kita perlu bekerja dengan ungkapan syukur. Karena itu akan membuat kita semakin bersuka cita di dalam kehidupan kita. Dan motivasi itu membuat kita bertahan lama di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Maka dari itu, bagaimana caranya kita dapat bekerja dengan sukacita, bekerja selalu dengan dasar bertanggung jawab dan rahmat Tuhan dan berkat Tuhan? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita selalu mempertanyakan diri kita dengan sering, apakah motivasi kita dalam bekerja sudah benar? Apakah motivasi pekerjaku, motivasi pelayananku hanya sekedar untung dan rugi? Atau justru motivasinya berdasarkan rahmat Allah atas berkat Tuhan yang telah melimpah di dalam kehidupan kita sebelumnya, sehingga kita memiliki rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Karena sudah diberikan kehidupan, diberikan talenta, maka kita bertanggung jawab untuk bekerja sebagai balasannya. Kita perlu mempertanyakan hal tersebut. Dan itu yang menjadi identitas kita, identitas kehidupan beriman kita. Nah, Bapak Ibu, belajarlah dari kacang panjang. Kenapa harus kacang panjang? Karena bayang kacang panjang gitu ya. Kacang panjang kalau dipotong kecil-kecil, namanya jadi kacang pendek atau tetap kacang panjang? Tetap kacang panjang. Walaupun kacang panjang itu dipotong kecil-kecil, dimasak, dicelupin dalam kuah, namanya tetap kacang panjang. Nah, kehidupan kita juga harus seperti kacang panjang. Walaupun dalam situasi yang tidak menentu, walaupun dalam pekerjaan, dalam dunia pelayanan yang berbeda-beda, yang mungkin di dalamnya terdapat konflik, mungkin di dalamnya terdapat rintangan, kita tidak kehilangan identitas kita. Kacang panjang walaupun dipotong tetap namanya kacang panjang. Begitu juga dengan kita ketika kita menjadi pengikut Kristus, walaupun kita mendapat rintangan dan kita mampu menjaga integritas kita, kita tetaplah umat Kristus dan pengikut Kristus. Selamat bekerja dengan hati, selamat bekerja dengan sukacita, dan marilah kita terus mempertanyakan motivasi pekerjaan dan pelayanan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kristus memampukan. Amin.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam nyanyian. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, cari suci di dalamnya. Marilah kita menyatakan segala ungkapan syukur dan permohonan kita di dalam doa syafaat. Melalui firman-Mu tadi, ajarilah kami ya Tuhan, agar kami dapat menghargai kehidupan kami, agar kami dapat mempergunakan segala talenta dan kemampuan kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh dengan sukacita menjalani kehidupan kami di dalam keseharian kami. Pada kesempatan ini secara khusus kami ingin berdoa bagi gereja-Mu GKI Gunung Sahari. Kiranya di masa sulit ini kami tetap memiliki semangat untuk melayani sesama. Kami berdoa bagi para anggota majelis jemaat, bagi para penatua dan pendeta, bagi setiap pengurus komisi, pengurus kelompok kerja, bahkan anggota jemaat sendiri ya Tuhan. Kiranya kami dapat melayani Tuhan melalui cara-cara yang dapat kami lakukan. Dan kiranya melalui waktu yang sulit ini, kami dapat menyaksikan Kristus melalui perbuatan kami kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami juga ingin berdoa bagi warga gereja kami yang saat ini sedang sakit, terutama yang sedang mengalami kelemahan tubuh akibat COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau sendirilah yang melawat mereka melalui setiap tindakan medis, melalui setiap tindakan dokter dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa kiranya Tuhan hadir melalui setiap sapaan keluarga yang mendampingi mereka walaupun belum dapat bertemu secara langsung. Kami percaya ya Tuhan bahwa mereka dapat mampu tetap merasakan kasih Tuhan melalui setiap hal yang mereka lakukan dan mereka konsumsi agar mereka dapat kembali beraktivitas sedia kala. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa tidak ada satupun bangsa yang siap menghadapi masa yang sulit ini, tetapi kami percaya melalui kebijaksanaan-Mu lah dan hikmat-Mu, sehingga pemerintah kami dapat memutuskan apa yang terbaik. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pergumulan kami di dalam doa secara pribadi. Ya Allah, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kami, Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkannya sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Kami ingin serahkan seluruh pengharapan kami ingin serahkan seluruh kehidupan, ungkapan syukur serta permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Allah,
dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya. 1 Tawarik 16 ayat 29 menyatakan kepada kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan dengan berhiaskan kekudusan. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang telah dicurahkan kepada kita. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara dapat diserahkan secara langsung ke gereja jika nanti Tuhan sudah anugerahi kita kesempatan yang baik ke gereja. Atau Bapak, Ibu, Saudara dapat mengirimkannya melalui transfer ke rekening gereja BCA 391 300 2268 atau virtual account 071 7500 diikuti dengan nomor anggota dengan berita persembahan kebaktian. Bapak, Ibu, Saudara juga dapat membawa persembahan yang sudah terkumpul dengan menempatkannya dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja setiap hari. Majelis Jemaat juga menyediakan QR Code dari Maybank supaya dapat digunakan dalam persembahan mingguan. Mari kita doakan persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap proses kehidupan yang kami alami. Mampukanlah kami untuk terus berjuang di dalam kehidupan kami, sambil mengingat-Mu di dalam ungkapan syukur. Kami berdoa kiranya Allah memberkati persembahan yang kami berikan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup dan karya kami sebagai persembahan kepada-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah mengaruniakan kita kehidupan dan kemampuan. Maka dari itu marilah kita melanjutkan hidup dengan penuh sukacita sebagai ibadah yang sejati. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Yang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku.
Umat yang dikasihi oleh Allah, arahkanlah hatimu kepada dunia yang diciptakan Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia yang diciptakannya. Lihatlah dalam dunia itu dan jadilah sahabat bagi sesama. Kami siap menjadi sahabat bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang di dalam kerahimannya kami hidup dan berkarya. Marilah kita melanjutkan hidup dengan penuh sukacita serta mengingat berkat dari Tuhan. Kiranya Allah merahmatimu kegelisahan untuk jawaban-jawaban yang mudah, sehingga engkau dapat bijaksana mempertimbangkan tiap langkah hidup yang engkau ambil. Kiranya Allah merahmatimu dengan kemarahan pada kecurangan dan ketidakadilan di sekitarmu, sehingga engkau dapat mengusahakan keadilan dalam tiap karya pelayananmu. Kiranya Allah merahmatimu air mata untuk berempati dengan sahabatmu yang sedang mengalami duka cita maupun situasi yang sulit, sehingga mereka mampu merasakan bela rasa Kristus di dalam situasi yang sedang mereka alami. Kiranya Allah merahmatimu dengan rasa ingin tahu, sehingga engkau percaya bahwa Allah memelihara hidupmu melalui tiap pembelajaran yang engkau lalui. Kiranya Allah Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyempurnakan iman, pengharapan, dan cintamu dari hari ini, esok, hingga kita bertemu kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. We satisfy your soul.